Selamat datang kembali di G Excel. Semoga kabarnya teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Setelah membahas VLOOKUP dan XLOOKUP, saat ini kita akan membahas tentang if, fungsi if. Nah, apa fungsi if itu? Fungsi if berfungsi untuk melakukan pengujian logika pada sebuah nilai dan menghasilkan nilai berdasarkan pengujian tersebut. Yap. Nah, rumusnya adalah if logical testnya, kemudian apakah hasilnya itu sesuai atau tidak sesuai. Secara mudahnya untuk rumus if seperti itu ya. Oke, kita akan langsung masuk pada pembahasannya di sini. Nah, di sini kita ada menentukan kategori nilai. Jadi saya ingin jika seandainya nilainya di atas 70, maka akan dinyatakan lulus. Dan jika di bawah 70, maka dia akan dinyatakan tidak lulus. Jadi di sini tadi jika logical testnya itu nilainya adalah di atas 70, value if true-nya dia dianggap lulus, dan value is false-nya itu dia dianggap tidak lulus. Mudahnya seperti itu. Oke, kita akan masukkan rumusnya sama dengan if logical testnya adalah jika nilainya ini di atas 70, nah di atas 70, maka dia akan dinyatakan lulus. Dan jika di bawah 70, dia dinyatakan tidak lulus. Jadi kita di sini tidak perlu menggunakan rumus if lagi penambahnya, tapi langsung tidak lulus. Kita tutup kurung, enter. Nah, kita bisa lihat di sini nilainya 85 berarti lulus, 70 ke bawah berarti tidak lulus. Seperti itu untuk pembahasan pertamanya. Nah, kemudian di sini yang kedua kita menentukan bonus. Nah, seperti apa menentukan bonusnya? Nah, di sini saya kasih kriteria seperti ini. Jika penjualannya di atas 1000, maka akan mendapatkan bonus 10%. Dan jika di bawah 1000, maka tidak akan mendapatkan bonus alias 0 gitu ya. Jadi dia 0%. Saya kasih nilai nanti di sini 0 untuk nilai false-nya. Kita masukkan rumusnya sama dengan if logical testnya jika di atas 1000, titik koma, value is true-nya adalah dia akan mendapatkan bonus 1% gitu kan ya. Nah, di sini saya akan melakukan langsung perkalian. Jadi jumlahnya ini, penjualan ini nanti saya langsung kalikan 1%. Berarti saya ambil lagi sini dikalikan 0,1, kemudian value false-nya adalah dia dapat 0 alias dia tidak dapat. Enter. Nah, bisa dilihat di sini kalau 1000 ke bawah dia tidak dapat apa-apa. Tetapi kalau 1200, maka penjualannya ini dikalikan adalah sekian. Bonusnya dikalikan sekian, atau kita bisa rubah ini, contohnya jika di atas di sini ya, saya kasih di sebelah sininya sama dengan if logical testnya jika di atas 1000,
Maka di sini kita bisa kasih keterangan umpama dikasih keterangan bonus gitu ya. Kemudian jika di bawahnya itu tidak dapat, berarti tidak dapat bonus ya. No bonus ya. Jadi seperti itu. Kalau di sini tadi saya di sini karena saya langsung kalikan ya nilainya, jadi umpama penjualannya saya kalikan nilainya dengan 1% gitu. Nah, kalau yang di sini kita kasih keterangan jika di atas 1000 value if true-nya adalah dia dapat bonus, dan jika di bawah 1000 berarti artinya dia tidak dapat bonus. Oke, kita sekarang yang ketiga, menentukan status karyawan. Di sini ada jika dia nilainya 1, maka dia dinyatakan adalah aktif. Dan jika dia nilainya 0, maka dikatakan tidak aktif. Sama dengan if logical testnya. Nah, karena di sini jika nilainya 1, nilainya sama dengan 1, maka kita di sini pakai sama dengan 1. Value is true-nya adalah aktif. Itu. Dan jika 0, maka dia tidak aktif. Tutup kurung. Ini sepertinya kurang. Ya, jadi seperti itu untuk dasar untuk penggunaan nilai if ya. Jadi di dalam if itu ada logical testnya adalah nilai yang akan kita uji, kemudian hasilnya jika benar apa dan jika salah apa. Nah, kemudian sekarang kita akan menginjak kepada penilaian multi kriteria, if dengan multi kriteria. Di sini saya sudah kasih note-nya, contohnya menentukan kategori nilai. Jika nilai di atas 80, maka lulus. Jika nilai 70 sampai 80, remedi. Jika nilainya di bawah 70, tidak lulus. Nah, seperti apa penulisan rumusnya? Oke. Sama dengan if logical testnya. Jika sama dengan 80, berarti ini 8 sama dengan lebih besar 80. Seperti ini, sama dengan lebih besar 80, maka dinyatakan lulus. Kemudian kita pakai rumus if lagi. If jika nilainya lebih besar, jadi di sini karena lebih besar dari 70 dan di bawah 80 ya berarti ya. Nah, di sini kita masukkan logical testnya lagi, tadi di C4 lebih besar sama dengan 80. Lebih besar sama dengan 70, jadi nilainya jika sama dengan 70 dan nanti di sini di bawahnya 80, maka dia akan dinyatakan remedi. Dan jika di bawahnya 70, maka dia dinyatakan tidak lulus. Tutup kurung, enter.
ukuran 1. Oke. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya. Jika 85 dia lulus, 70 remedi, 65 tidak lulus. Nah, di sini 80 kenapa lulus? Karena dia lebih besar sama dengan, jadi jika nilainya 80 ke atas, itu sama dengan 80 ke atas, maka dinyatakan lulus. Kemudian yang kedua di sini, yang penilaian ini, jika nilainya 70 sampai 80, di sini adalah maksudnya batas maksimalnya adalah sebetulnya di bawah 80, berarti 79,9 gitu kan ya. Itu dinyatakan, jadi 70 sampai 79,9 berarti dinyatakan remedi. Dan di bawahnya 70 berarti dinyatakan tidak lulus. Oke, sekarang menentukan bonus. Nah, ini sebetulnya hampir sama dengan yang tadi, yang di awal, yang dasarnya itu tadi, yang di sini ya sama yang menentukan bonusnya. Nah, jika penjualannya di sini, tapi saya langsung pakai perkalian ya. Jadi langsung perkalian, atau bisa juga kita buat seperti ini. Jadi jika penjualan di atas 10% maka dapat bonusnya di atas 1000 bonusnya 10%. Jika penjualan 700 sampai 1000 dapatnya 5%. Jika penjualan di bawah 700 tidak dapat bonus. Oke. Sama dengan, hampir sama juga rumusnya dengan yang di atas. Sama dengan if logical testnya lebih besar sama dengan 1000 atau ya, kemudian titik koma. Nah, value is true-nya itu apa? Value is true-nya adalah bonus. Bonusnya berapa? 10% katakan gitu. Nah, saya tulis di sini langsung 10 gitu ya. Titik koma. Kita pakai rumus if lagi. Kemudian logical testnya kita masukkan. Di sini adalah yang kedua adalah 700 sampai 1000. Berarti lebih besar sama dengan 700 titik koma. Berarti dapatnya 5. Titik koma. Jika kedua itu tidak terpenuhi maka dia tidak dapat bonus. Maaf, sini tidak, no bonus gitu aja ya, lebih cepatnya. No bonus. Kita tutup 2 kali, enter. Nah, seperti ini. Jadi jika dia dapatnya bonusnya 10%, kita bisa masukkan mungkin yang di sini. Nah, di sini langsung berubah menjadi 0,1 ya, karena kita pakai persen di atasnya. Oke. Jadi jika penjualannya 1000 maka dia dapat bonusnya 10%. Jika di bawahnya 1000, jadi 700 sampai 1000 bonusnya 5%, 0,05. Dan jika di bawahnya 700, di sini 700 masih dapat karena sama dengan 700. Jika di bawahnya maka ini 650 tidak dapat bonus. Sekarang kita ada sedikit tambahan. Tadi di sini yang di awal menentukan status karyawan aktif tidak aktif hanya dengan kriterianya cuma ini ya. Nah, sekarang gimana kalau kriterianya ada 1, 2, 3? Kriterianya ada 3. Jika absennya ini 1, keterangannya adalah 1, maka dianggap aktif. Jika 0 itu dianggap tidak aktif. Jika 2, dia di sini dianggap adalah cuti. Ya, ini. 1 aktif, 2 cuti, 0 tidak aktif.
sama dengan if logical testnya, kemudian kita masukkan sama dengan 1 titik koma ini dianggap aktif. Kemudian kita pakai rumus if lagi, if logical testnya J34 jika sama dengan 2, maka value of true-nya adalah cuti. Jika nilainya 0, maka dianggap tidak aktif. Bentar. Nah, jadi 1 itu adalah aktif, 2 cuti, ini 2 cuti, dan yang ketiga adalah 0, maka dianggap tidak aktif. Ya. Oke, sekarang yang terakhir di sini kriterianya adalah sebetulnya kalau di sini setidaknya, jadi ujian tengah semesternya nilai 80%. Ujian akhir semesternya dia 70%, absennya 70%. Nah, di sini nanti hasil yang ingin dihasilkan adalah dia lulus atau tidak dengan kriteria seperti ini. Dengan kriterianya seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan 2 kondisi. Jika paling tidak dari 3 kondisi ini ujian semester, akhir semester, dan absennya terpenuhi sesuai dengan 80%, di atas 80%, 70%, di atas ujian akhir semesternya di atas 70%, absennya di atas 70%, maka dia akan dinyatakan lulus. Dan jika ternyata tidak terpenuhi, minimal dari 2 kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia dinyatakan gagal. Jadi ya, saya ulang lagi. Di sini kita dari 3 kondisi ini, kita akan mengambil minimal 2 kondisi yang terpenuhi. Entah itu ujian tengah semesternya dengan ujian akhir semesternya, atau ujian tengah semesternya dengan absennya, atau ujian akhir semester dengan tengah semesternya, atau akhir semesternya dengan absennya terpenuhi, maka dia dinyatakan lulus. Tetapi jika 2 kondisi tidak terpenuhi, maka dia dinyatakan tidak lulus. Oke, kita akan masukkan rumusnya sama dengan if C5 aduh kok saya salah, ini lupa saya belum. If logical testnya itu di atas UTS-nya di atas 80%, tutup kurung, kemudian maaf di sini harusnya nambah 1 lagi, kemudian ditambah dengan syarat keduanya ini di atas 70% ini ya, di atas 70%, tutup kurung, ditambah dengan logical test ketiganya di atas 70%, kemudian di sini lebih besar dari 1.
Nah, inilah yang dimaksud dengan bahwa minimal ada lebih besar dari satu, artinya minimal dua kondisi terpenuhi supaya dia bisa dinyatakan lulus. Nah, sekarang nilai value if true-nya adalah lulus, kemudian value if false-nya adalah, saya katakan di sini gagal. Nah, dan tutup kurung, enter. Oke, sekarang kita lihat di sini ada yang lulus. Berarti ini 3 kondisi terpenuhi ini. Minimal 2 kondisi sudah terpenuhi, tapi ini 3-tiganya terpenuhi karena di atas ini. Nah, sekarang kalau yang di sini kenapa dia dinyatakan gagal? Karena di sini ini 60%, di sini 70%. Itu kenapa? Makanya karena di sini kan penulisan di rumus saya tadi, di sini untuk yang 70%-nya tidak ada dengan kata sama dengan. Ya, kalau di sini seandainya saya kasih sama dengan gitu ya. Gimana nanti hasilnya? Maka dia dinyatakan lulus karena ini sama dengan 70. Oke, kita kembalikan lagi. Nah, jadi ini 3 kondisi terpenuhi. Kalau di sini hanya satu kondisi yang terpenuhi, yaitu UAS-nya di atas 70%. Absennya cuma 70%, tapi di sini yang diminta absennya adalah di atas 70%. Makanya dinyatakan gagal. Ya. Kemudian ini 80, 83, 70. Di sini dinyatakan gagal juga. Kalau di sini kan oke, kita lihat di sini. Di sini TS-nya 80, di sini 80. Tapi kok bisa gagal gitu kan? Karena di sini ada 2 kondisi yang terpenuhi. UAS-nya sama absennya di atas 70%, itu sebabnya dinyatakan dia lulus. Oke, jadi hari ini pembahasan if-nya seperti itu. Jadi tadi kita sudah belajar dari yang paling dasarnya dengan hanya melihat dari rumusnya aja untuk logical test, value if true-nya, value if false-nya. Di sini kita banyak pakai kriteria dan minimal 3 kriteria semuanya. Dan jika teman-teman ada kritik dan saran, silakan sampaikan di kolom komentar. Dan jika masih ada yang ingin ditanyakan untuk if, silakan juga tulis di kolom komentar. Untuk kedepannya kita akan belajar if dengan menggunakan and, kemudian if or, kemudian if and or, gitu ya. Jadi ada 3 pembahasan yang akan kita lanjutkan di video berikutnya. Oke, terima kasih dari saya. Tetap semangat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Salam GXO.